Dia selalu mengungkit-ungkit Alkitab, seolah-olah dia bisa mengatakan itu adalah sebuah kelemahan. Ini dia Donditan. Kelemahan Kristen yang paling mendasar, yang paling fatal bagi mereka itu apa sih sebetulnya? Biar pemirsa tahu nih. Nah gini, suatu agama, tentu saja yang pertama kali kita lihat apanya, Tat? Pasti kitab sucinya kan? Nah, buat Kristen, ini menurut saya ya, buat Kristen, musuh terbesarnya Kristen itu malah kitab sucinya mereka sendiri ya. Itu dia. Justru ya, memang kalau ditanya kelemahannya yang terbesar dari Kristen itu apa ya kitab sucinya mereka gitu. Oke. Anda katakan bahwa kelemahan kekristenan adalah kitab suci kami. Ngaca. Anda yang sudah berkarat jadi doktor teologi khusus di bidang biblika, buktikan kalau Yonatan Purnomo salah. Yang saya justru mau, kumpul semua ini teolog-teolog. Lalu dudukkan Yonatan Purnomo yang bikin kacau ini, ya, dakwa dia, jadikan dia terdakwa, bertanggung jawab atas kekacauan teologis yang dia buat, bahwa Alkitab yang kita pegang selama ini 69 tahun loh, salah semua ini. 6.577 kesalahan, gila juga nih Yonatan nih. Ya ini kan kacau ini. Kalau dia nggak dimintai pertanggungjawabannya, waduh, Anda yang saya mintai pertanggungjawaban ini Anwar Chan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, sudah kita reaction ya tentang adanya 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible yang dibongkar oleh Dr. Yonatan Purnomo. Dan kita tunggu-tunggu reaction dari pendeta-pendeta besar di Indonesia. Namun belum saya temukan para pendeta-pendeta senior di Indonesia itu mereaction ataupun menanggapi temuan yang dilakukan oleh Dr. Yonatan Purnomo tentang adanya 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible. Termasuk video kali ini yang akan kita reaction adalah datang dari pendeta Abraham bin Moses, seorang murtadin yang dulu namanya adalah Saifuddin Ibrahim, yang kini berganti nama menjadi Abraham bin Moses, seorang pendeta gadungan yang bercita-cita ingin menjadi pendeta internasional, tetapi nasibnya berkata lain. Pendeta gadungan ini justru menjadi pemulung internasional di Amerika. Bisa kita lihat di dalam tayangan video bagaimana pendeta gadungan ini mengumpulkan botol-botol bekas di Amerika hanya untuk menyambung hidup untuk biaya makan hari esok. Kesempatan kali ini video dari Abraham bin Moses tersebut mencoba mereaction potongan video dari Koh Donditan, seorang mu'alaf. Ketika di dalam sebuah podcast, Koh Donditan ini ditanya, kelemahan terbesar apakah yang dialami oleh umat Kristen? Dan ternyata jawaban dari Koh Donditan ini mengatakan bahwa kelemahan terbesar umat Kristen adalah kitab sucinya sendiri. Musuh terbesar dari umat Kristen adalah ayat-ayat di dalam Biblenya sendiri. Dan kita akan melihat bagaimanakah tanggapan dari pendeta gadungan Abraham bin Moses ini ya. Tanggapannya tidak nyambung, ngelantur ke sana kemari yang tidak sesuai dengan apa yang dibahas. Dan kita akan menampol statement ataupun kumur-kumur dari pendeta gadungan Abraham bin Moses ini dengan video yang datang dari Pastor Joshua Tewu, yang mana di dalam beberapa hari ini mengungkapkan, ikut membongkar dan memviralkan temuan dari Dr. Yonatan Purnomo tentang 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible. Teman-teman, bagaimanakah videonya? Mari kita simak. Setiap penjelasan saya, ada video yang harus saya reaksi dan tidak saya sampaikan dengan cara live. Saya harus merekam setiap pembicaraan saya kali ini. Video dari seorang mu'alaf kelas kakap atau kakap kelas unyil. Kakap karena dia selalu menghina Alkitab, unyil karena pendapat-pendapatnya itu gampang sekali dipatahkan
Dia membuat pernyataan-pernyataan palsu, tidak melihat kenyataan yang ada. Dia selalu mengungkit-ungkit Alkitab, seolah-olah dia bisa mengatakan itu adalah sebuah kelemahan. Ini dia Donditan. Kelemahan Kristen yang paling mendasar, yang paling fatal bagi mereka itu apa sih sebetulnya? Biar pemirsa tahu nih. Nah, gini, suatu agama tentu saja yang pertama kali kita lihat apanya, Tat? Pasti kitab sucinya kan? Nah, buat Kristen, ini menurut saya ya, buat Kristen, musuh terbesarnya Kristen itu malah kitab sucinya mereka sendiri. Ya? Itu dia. Nah, justru ya, memang kalau ditanya kelemahannya yang terbesar dari Kristen itu apa ya kitab sucinya mereka gitu. Oke. Satu, karena di dalam kitab sucinya mereka itu kan, ya ini saya cerita dari... Stop dulu. Stop dulu. Stop dulu. Apa yang kamu lihat dari pernyataan Anda? Max Weber membuat tesis bahwa Amerika maju karena etos Alkitab, etik Protestan. Mereka maju dan membangun negara Amerika ini dengan pemikiran yang hebat dan menghentikan kebencian hati terhadap semua agama. Silakan, karena memang Kristen itu menunjukkan kasih yang luar biasa. Lalu Anda katakan bahwa kelemahan kekristenan adalah kitab suci kami. Ngaca-ngaca, lihat wajah dunia ini dan bagaimana yang terjadi. Teman-teman pendeta gadungan yang bercita-cita ingin menjadi pendeta internasional, tetapi nasibnya berkata dia harus menjadi pemulung internasional ini, kayaknya sewot dengan pernyataan dari Koh Donditan ketika ditanya di dalam sebuah podcast kelemahan terbesar dari umat Kristen itu apa, dan ternyata kelemahan terbesarnya adalah kitab sucinya sendiri, dengan mengungkapkan bahwa musuh terbesar Kristen adalah ayat-ayat di dalam Bibelnya sendiri. Tetapi sepintas kita melihat dan kita menyimak tanggapan dari pendeta gadungan ini tidak nyambung sama sekali, lebih kepada ngelantur ke sana kemari yang tidak ada menanggapi statement dari Koh Donditan tentang musuh terbesar Kristen adalah ayat-ayat Bible sendiri. Soan ingin mereaksen atau menanggapi, tetapi reaksinya itu nggak nyambung gitu loh. Lebih baik pendeta gadungan ini jujur. Oh iya, memang betul, realitanya seperti itu. Musuh terbesar Kristen adalah ayat Bibelnya sendiri. Pendeta gadungan ini seharusnya ikut juga ya, mengikuti perkembangan kekristenan di Indonesia. Tidak hanya sibuk memungut botol-botol bekas saja, tetapi apa yang sekarang viral di Indonesia, yaitu berupa temuan dari Dr. Yonatan Purnomo yang telah membongkar sejumlah 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible. Nah, itu menunjukkan bahwa memang musuh terbesar Kristen adalah ayat-ayat Bibelnya sendiri, seperti penuturan dari Pastor Joshua Tewu berikut ini. Ya, ini ngeri-ngeri sedap ini. Ya ampun, kenapa masalah Alkitab yang saya yakini sejak dari dahulu saat ini masih mau dikoreksi lagi? Kan jadi meresahkan iman Kristiani, khususnya bagi saya, Pak Nainggolan. Saya juga begitu, saya lebih kacau lagi nih. Karena kaget, karena saya yang paling banyak memberitakan ini barangkali dibandingkan Anda nih. Ya, jadi apalagi kita ini seorang gembala misalkan. Kita nggak kutak-katik soal urusan Alkitab karena bidang kita. Nah, Anda yang punya bidang biblika itu kenapa nggak ngomong? Siapa yang jago-jago biblika yang katanya ahli dalam soal teks-teks asli? Mana? Dari BMPT KKI juga masuk aja di sini kalau berani. Ya bicarakan. Ya kalau perlu undang Yonatan. Tidak ada yang berani lawan. Waktu Yonatan Purnomo bicara di seminar BMPT KKI semua pada diam juga, nggak ada yang berani bantah kok. Ya bantahnya cuma ribut personal, menyerang personal secara pribadi. Ya itu yang saya sesalkan. Ya pendeta-pendeta cuma ngomong-ngomong. Anwar Chen juga anggap remeh. Ya cuma jawab-jawab sepintas begitu saja dan menunjukkan otoritas. Oh nggak mungkin salah lah. Itu orang-orang yang nggak punya kapasitas, itu baru dan nah ini bukan soal baru orang tertentu atau Anda yang sudah berkarat jadi doktor teologi khusus di bidang biblika, buktikan kalau Yonatan Purnomo salah. Yang saya justru mau kumpul semua ini teolog-teolog. Lalu dudukkan Yonatan Purnomo yang bikin kacau ini, dakwa dia, jadikan dia terdakwa,
bertanggung jawab atas kekacauan teologis yang dia buat. Bahwa Alkitab yang kita pegang selama ini 69 tahun loh, salah semua ini. 6.577 kesalahan. Gila juga nih Yonatan nih. Ya ini kan kacau ini. Kalau dia nggak dimintai pertanggungjawabannya, waduh. Anda yang saya mintai pertanggungjawaban ini, Anwar Chan. Nah teman-teman, menurut penuturan dan penjelasan dari Pastor Joshua Tewu yang mengungkit kembali penemuan dari Dr. Yonatan Purnomo yang telah menemukan sejumlah 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible, ternyata para pakar-pakar teologi, pakar-pakar biblika di Indonesia tidak ada yang berani membantah penemuan dari Dr. Yonatan Purnomo tersebut. Dan bahkan di sini Pastor Joshua Tewu menggugat Dr. Anwar Chen, petinggi di LAI ya, di penerjemahan Bible di Indonesia. Nah, kita tunggu tanggapan berikutnya ya, terkhusus dari Dr. Anwar Chen ini. Kalau kita menunggu reaksi dari Saifuddin Ibrahim, ya pasti tanggapannya tidak akan nyambung. Dia akan muter-muter ke sana kemari, tidak menanggapi fokus yang dibahas ya. Dan memang terbukti ya, apa yang dikatakan oleh Kohdon Ditan, musuh terbesar kekristenan di Indonesia khususnya adalah ayat-ayat Biblenya sendiri. Terbukti sampai saat ini masih carut-marut, terkhusus dari Biblenya sendiri, yang mana telah ditemukan oleh Dr. Yonatan Purnomo sejumlah 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible. Terima kasih sahabat, sekedar hiburan dari Saifuddin Ibrahim, mudah-mudahan terhibur. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.